Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Adol Bastian, putar-putar dalam acara pengajaran Kataros Ministry. Mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mendengarkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Masih melanjutkan renungan sebelumnya, yaitu tentang baptisan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Di renungan sebelumnya saya sudah sampaikan akibat atau dampak dibaptis dari Roh Kudus. Di nas pembacaan kita di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang keempat dan sampai yang kelima, dan juga sampai ayat 13. Saya menyampaikan bahwa akibat dari orang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dikaruniakan oleh Roh berhak dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain yang dimaksudkan adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia, dan isi dialog mereka atau apa yang mereka bicarakan pada peristiwa Pentakosta itu adalah kebesaran Tuhan, yaitu Injil Kristus Yesus adalah Tuhan kita. Maka dalam kesempatan ini kita melanjutkan apa akibat ketika orang sudah dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentu hal yang terpenting yaitu dimulainya suatu gereja, apa yang sudah dinubuatkan oleh Kristus Yesus kepada Paulus dan juga kepada Petrus. Paulus menjadi penerus gereja, dan sehingga lahirlah banyak berdiri gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja lokal, di dalamnya banyak orang-orang percaya kepada Kristus. Demikian halnya Petrus, melalui khotbahnya banyak orang yang bertobat, dibaptis. Banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi hal yang kedua akibat dibaptis oleh Roh Kudus, yaitu menjadikan kita menjadi anggota tubuh Kristus. Menjadi anggota tubuh Kristus. Hal ini bisa kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Menjadikan setiap orang percaya sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus pada saat kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Anggota tubuh Kristus yang saling memperlengkapi, saling membutuhkan, saling mendukung, saling merasakan, dan saling memperhatikan, yaitu melalui kesatuan dalam Kristus. Itulah kita harus sama-sama merasakan sukacita dan penderitaan. Mengapa? Karena kita semuanya adalah tubuh Kristus yang dilahirkan dari roh yang sama, yang disatukan dengan roh yang sama, yaitu Roh Kristus atau Roh Kudus. Apa akibat dari seorang dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Maka kita menerima karunia-karunia Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus membuat setiap orang percaya dapat menerima karunia-karunia roh, di mana setiap orang memiliki karunia yang berbeda. Kami perhatikan membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, dan juga dalam Roma 12 ayat 4 sampai 9. Dalam 1 Korintus 12:13 mengatakan kita semua diberi minum dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Tentu ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap karunia yang dimiliki oleh orang percaya, meskipun berbeda-beda, semuanya berasal dari satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Karunia apa yang diberikan kepada kita? Karunia mengajar, karunia menasihati, karunia memberi, karunia
menginjil, karunia melakukan mujizat kesembuhan, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh. Semua karunia yang berbeda itu berasal dari satu, yaitu dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan mengaruniakan itu kepada setiap orang percaya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Sebagai akibat orang dibaptis Roh Kudus, yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, karunia-karunia itu akan diberikan kepada kita untuk melayani, memuliakan nama Tuhan. Lalu hal yang terpenting yang lainnya juga, ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, memperlengkapi orang-orang percaya dengan karunia-karunia-Nya dan kuasanya, sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus melayani Tuhan. Saksi Tuhan seperti apa dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu. Sebelum kenaikan Yesus ke surga sudah mengatakan kepada murid-muridnya di pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebenarnya hal yang pertama akibat dari orang yang sudah terima Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu menjadi saksi Kristus. Mengapa? Karena ketika kita menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa. Kuasa, yaitu kata kuasa itu adalah dunamis, dinamis, ledakan, keberanian untuk memberitakan Injil, keberanian untuk menyaksikan iman kepercayaan kita kepada Kristus, Dia Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Jadi hanya mereka yang sudah punya kuasa Roh Kudus, hanya mereka yang sudah menerima kuasa Roh Kuduslah yang dapat menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil. Karena orang yang sudah punya Roh Kuduslah yang dapat mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Akan tidak pernah mungkin seseorang yang belum percaya kepada Kristus menerima Roh Kudus, dan tidak akan pernah mungkin orang yang belum menerima Roh Kudus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit itu. Tapi mereka yang sudah menerima Roh Kudus yang akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan saja mengaku tapi akan menyaksikan bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Sehingga kita berani mengatakan ini kepada orang lain, terutama kepada orang yang tidak percaya. Itu hanya karena Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Inilah akibat, dampak dari seorang yang sudah dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, yaitu kita menjadi anggota tubuh Kristus. Kita diperlengkapi dengan karunia-karunia untuk melayani Kristus. Bahkan kita yang percaya kepada Kristus menjadi saksinya. Saksi tentang iman kita, tentang Yesus Kristus yang kita percayai, yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan kemanapun kita pergi, dimanapun dalam situasi apapun, beritakanlah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Shalom, shalom. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Haleluya. Amin.